Ya, adegan demi adegan terus berlangsung. Kita akan kembali bergabung bersama Fahada. Adegan keberapakah ini Fahada Indi? Matiin aja dari situ. Dito, kembali lagi ini masih dalam proses rekonstruksi. Ini sudah adegan ke-10 saat ini, di mana ini adalah tersangka. Anda dapat melihat tersangka ini sedang menghalangi korban yang tadi sudah mencoba untuk melarikan diri. Ini adalah korban atas nama Erwin, di mana kaki dari tersangka ini mengarah ke leher untuk menghalangi pergerakan dari korban supaya korban ini bisa tidak melarikan diri begitu. Kemudian ini korban karena tendangan yang dilakukan oleh tersangka, korban ini tersungkur, kemudian sampai mobil, ini adalah mobil para tersangka yang tadi digunakan untuk mobilitas ke-6 tersangka. Di sini tersangka Boni berteriak, "Ade dia tuh." Coba teriak. Ade dia tuh. Hendra keluar. Berlanjut kepada adegan nomor 11. Setelah korban Erwin terpental ke belakang mobil, tersangka atas nama Hendra Yanto keluar dari mobil. Iden. Ya, arahkan. Pelan-pelan aja. Prosesnya keluar. Sudah? Ya. Jadi muter belakang. Ya, langsung bacok kaki. Ntar dulu, stop dulu. Situ dulu. Stop. Iya. Turun banget. Kemudian tersangka Koko keluar dari mobil. Dan itu foto dulu yang keluar. Ya, pelan-pelan. Satu-satu. Si Hendra langsung bacok. Dia masih bisa kabur lari. Turun. Kita naik lagi. Nah, stop di situ dulu. Kemudian tersangka Hendra Yanto menebaskan parahnya ke kaki korban atas nama Erwin. Ajar. Kaki. Maju dikit. Maju dikit. Agak kabur. Nah, tebas kakinya. Mundur. Nanti abang bisa lari, Pak. Sip. Nah, begitu. Ini kan pasti. Ini dia pemirsa, dapat Anda saksikan ini tersangka atas nama Hendra Yanto yang tadinya berada dalam mobil, mengetahui korban sudah tersungkur ke mobil bagian belakang tersangka ini, jam ke bagian kaki belakang korban Erwin. Saudara Erwin masih memiliki tenaga, kemudian adegan berikutnya saudara Erwin masih memiliki tenaga untuk berlari. Kemudian dikejar oleh saudara Koko, tersangka Koko. Dan untuk informasi tadi Dita dan juga pemirsa, di antara adegan sebelum ini, yaitu tepatnya di adegan ke-9 ini tadi sempat ada adegan di mana tersangka atas nama Boni ini meneriaki teman-temannya untuk melakukan semacam provokasi, dan ia ini meneriakkan kata pele, maksudnya kata pele beberapa kali, yang mana pele ini artinya adalah halangi begitu. Dimana ini mengindikasikan bahwa korban ini melakukan koordinasi dengan para tersangka lainnya untuk menghalangi korban. Belum. Mundur supaya ada gambaran. Korban yang sudah terluka di bagian kaki belakang ini masih memiliki tenaga dan mencoba kabur dari para tersangka. Tersangka Hendra Yanto membacok korban Erwin di bagian tangan hingga ke menembus punggung korban. Maju mana? Di mana posisinya? Di mana?
Oh, masih Mendekat dulu, mendekat. Oh, mendekat dulu. Nah. Nempel. Ya, bentar dulu. Nah, Tangan dulu. tersangka kelihatan. Sudah jatuh. Kemudian dari belakang sini sampai kena punggung dia. Pesan. Taruh. Ya. Sini ya. Enggak, sini apa di sini? Tusuk sini, masuk dalam ya. Oke, next. Jatuh. Jatuh. Korban Erwin terjatuh. Tersungkur. Di mana? Posisi jatuh di mana? Nempel kan? Jatuh ke depan sini, jatuh. Ya. Sudah potong? Belum. Sudah. Adegan berikutnya, adegan 13. Setelah korban Erwin terjatuh, para tersangka membacok korban Erwin menggunakan parang. Dengan rincian, tersangka Yeremias alias Juta. Ya, dulu, amankan. Yang tindak, amankan dulu. Baru yang lain sini. Ya, untuk koko satu kali di bagian tersangka koko satu kali di bagian paha. Nah, satu, go. Reka ulang penyerangan ataupun penganiayaan kelompok John K terhadap kelompok Nus K sudah memasuki adegan ke-13. Kami akan sapa kembali Fahada Indi saat ini setelah ada bacokan terhadap Erwin kemudian langsung tersungkur. Apa yang dilakukan oleh para tersangka saat ini, Fahada? Ya, Dita dan pemirsa, setelah korban ini dianiaya secara berkali-kali, tersangka Boni memasuki dan tersangka Hendrayanto masuk ke dalam mobil. Yaitu tepatnya tersangka atas nama Boni dan juga Hendrayanto. Sekarang siapa? Kami masih mencoba mengetahui ini apa kelanjutan dari reka adegan ini. Adegan apa selanjutnya begitu? Ya. Di mana kembali kedua tersangka di dalam mobil. ini beberapa tersangka sudah kembali menaiki mobil mereka, yaitu ada tersangka Hendrayanto dan juga tersangka Boni khas Weru Sedubun. Di dalam mobil ini kami pantau pemirsa, yang mana tadinya ada 6 orang tersangka, saat ini hanya ada 2 orang, di mana 4 orang lainnya ini berada di luar mobil, masih berada di sekitar korban Erwin. Boni dan Hendra menjemput para pelaku lainnya yang sedang membacoki korban. Nah, itu berarti lo masuk nih, maju. Ini harusnya dia maju nih mobilnya nih. Harus maju dikit nih mobilnya. Driver. Maju dikit di jalan. Awas. Mobil sudah dinyalakan pemirsa. Ini nampaknya adegan selanjutnya adalah mobil para tersangka tersebut akan mendekati korban atas nama Erwin, yang mana kalau melihat penganiayaan yang sebelumnya dilakukan oleh para tersangka kepada korban Erwin ini, maka korban sudah dalam kondisi yang penuh luka. Ya, masuk lagi. Boni masuk, kasih dulu. Kemudian adegan berikutnya, para tersangka lainnya sedang membacoki korban, memasuki mobil. Selanjutnya, selain
Boni dan juga Hendra, ini tersangka lainnya menyusul dua orang tersebut, masing-masingnya menaiki mobil. Kita saksikan bersama ini pemirsa. Proses reka adegan ini dilakukan secara perlahan-lahan oleh pihak kepolisian guna benar-benar memastikan seluruh adegan pada hari Minggu siang proses penganiayaan terhadap korban ini bisa tergambarkan dengan detail atau spesifik. Dan untuk diketahui juga ini masih berada di Jalan Kresek Raya. Dipoto Idan. Proses Beco masuk dalam mobil. Korban persiapan. Duduk Bang itu. Korban yang tersungkur di jalan ini masih berada tepatnya di tengah-tengah dari Jalan Kresek Raya ini. Kemudian kita akan mengetahui apa adegan selanjutnya ini pemirsa. Sudah? Ini sudah dipotong? Beco. Korban posisinya terduduk ya? Ya, kena apa nggak di situ, Pak? Mobilnya dulu. Ya, drivernya anggota dong, jangan dia. Capek banget. Untuk informasi lainnya, Dita dan juga pemirsa yang kami pantau, warga sekitar di sore hari ini justru makin memadati lokasi rekonstruksi. Dan tentunya ini diharapkan para pemirsa baik yang di sekitar TKP saat ini maupun di pemirsa di rumah ini bisa bijak dalam menyikapi atau dalam menyaksikan proses reka adegan penganiayaan ini. Nah, ya, tahan. Nah, awas, kita foto lengkap dulu. Kita foto lengkap setiap tersangka yang sudah ada di dalam mobil. Ya, setelah tadi jika kami bisa mereview sedikit ini pemirsa, tadi memang pada awalnya tersangka ini melakukan pengawasan terhadap korban, kemudian adegan penganiayaan pertama ini dilakukan di pertigaan Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, kemudian tersangka secara satu persatu ini melakukan penganiayaan terhadap korban. Ada penganiayaan yang dilakukan mengenai kepala, badan, kemudian kaki korban. Ini adegan selanjutnya. Setelah para tersangka ini masing-masing menganiaya korban, mereka kembali ke mobil minibus yang sejak awal ini memang mereka tumpangi. Oke, turun, saudara Budi turun. Lempar pengganti. Untuk korban juga berdiri dulu. Ayo dideketin ini sebelah sini. Mundur. Udah nggak ngikutin gua. Ada adegan selanjutnya. Handrem. Kelihatan yuk. Yuk lebar yuk. Adegan berikutnya. Lagi on nggak sih? Mobil para tersangka melindas korban Erwin di bagian kakinya. Tangerang. Ngeliatin, kasih lihat itunya, kasih lihat, ya gitu, kasih lihat papan namanya diangkat.
Papa nama ke sana, Papa nama. Nah. Kapan aja? Nanti pas bagian bannya di atas paha ini ya, real ya. Tangan berganti, siap-siap. Nih. Sudah? Belum? Udah. Nah.